Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobby. Di video kali ini kita melakukan figur pre-order sign up episode yang ke-40 untuk figur yang pre-order di-announce di bulan Maret, week 3 dan 4. Ini adalah list dari figur yang akan saya bahas di video ini, dan kebanyakan dari figur-figur ini adalah scale figure. Dan seperti biasa, untuk figur-figur yang menurut saya menarik buat kalian tapi saya nggak bahas, saya akan taruh tersebut di akhir video, jadi nonton videonya sampai habis ya. Langsung kita lihat figur pertama yang akan saya bahas. Dari Cyberpunk Edge Runners, kita lihat Nendoroidnya Lucy. Pas di announce ada Nendoroid Lucy, ada David Martinez juga, tapi yang baru dibuka pre-ordernya adalah Nendoroidnya si Lucy. Di sini sudah kelihatan ada backgroundnya yang berhubungan dengan plot di animenya, jadi saya nggak mau ngomong ya. Di sini menurut saya secara penampilan si Nendoroid Lucy sudah oke, tapi mungkin karena dia memang style lebih ke hacker, jadi parts yang dapat nggak gitu banyak ya. Di sini parts yang dapat yang kita bisa lihat hanya ada cigarette dan monowire-nya. Jadi walaupun figurnya di sini sudah kelihatan bagus dan mirip, tapi partsnya memang kelihatan dikit, tapi bagus juga dapat background yang tadi itu ya. Lalu dari Chainsaw Man, kita lihat seperti scale figure Makima ini by Fat. Di sini menurut saya bagus banget, dan saya baru aja unboxing scale figure dari Fat untuk Kanao Yuri. Dan saya bisa bilang untuk figur-figur Fat ini secara sculpting bagus ya. Di sini Makima juga bagus. Saya suka dengan sculpting coat-nya seperti lagi terbang gitu. Dan dia lagi duduk di atas tembok yang seperti retak, dan ada graffiti ya Chainsaw Man. Di sini overall look dari scale figure ini bagus. Makima di sini juga kelihatan bagus secara sculpting, painting dan warna. Dan overall menurut saya pose-nya bagus. I think this is a very interesting scale figure of Makima ya. Dari Demon Slayer, kita lihat dua scale figure by Fat seperti scale juga. Kali ini kita lihat Sabito dan Makomo. Ini dua figur yang ada di season 1. Dua-duanya yang membantu Tanjiro pas dia lagi training sebelum masuk Demon Slayer Corps. Jadi di sini Sabitonya ada dua look, ada yang pakai topeng, ada yang bisa dibuka untuk topengnya. Jadi menurut saya ini cukup bagus. Jadi ada dua pilihan look yang berbeda di dalam satu scale figure. Untuk Makomonya sendiri seperti nggak ada extra optional parts, tapi di sini dua-duanya secara penampilan dan secara warnanya pun sudah kelihatan bagus. Base-nya juga kelihatan oke. Overall I think dua scale figure Demon Slayer ini menurut saya cukup bagus ya. Dari My Hero Academia, kita lihat Mirio Togata Hero Suit DX version 1/8 scale by Takara Tomy. Ini saya kasih lihat yang DX versionnya karena ada tambahan parts yang didapat. Tapi untuk head part yang ini dengan mesa itu sudah dapat even di regular version ya. Jadi itu bukan yang DX. DX dapat face part yang ini yang lucu ya. Dia dari tembok dan ada seperti tembok batunya ini. Ini tembok batunya dan face part ini adalah bagian dari DX versionnya. Overall menurut saya secara look sudah oke, kemiripan juga sudah bagus, dan DX versionnya menarik karena dapat bisa diposein seperti itu ya. Overall I think this is a nice scale figure. Dari Blue Lock kita lihat seperti scale figure by Furyu untuk Seishiro Nagi. Jadi Seishiro Nagi ini pas kemarin juga baru di-announce selain season 2-nya Blue Lock, juga di-announce ada spin-off movie untuk Seishiro Nagi, yaitu dengan menurut saya Nagi ini awal-awalnya nggak gitu kelihatan, baru kelihatan lumayan di tengah-tengah season, tapi menurut saya dia cukup menarik karakternya ya, karena overall kelihatannya dia seperti mainnya karena terpaksa, tapi lama-lama kita lihat sisi aslinya. Dan menurut saya di sini scale figure-nya bagus, ada efek-efeknya yang cocok banget of course dengan figure Blue Lock, pasti ada efek-efeknya seperti ini. Overall juga look-nya kelihatan bagus. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah Prisma Wing Manjiro Sano. Seperti scale ini adalah global version. Untuk Tokyo Revengers figures, global dan Japan version bedanya hanya di logo Toman ya. Prisma Wing adalah line dari Prime One, jadi of course jika kalian sudah tahu Prime One, kalian sudah tahu kualitas mereka, nggak perlu diragukan. Di sini kita lihat Prisma Wing si Manjiro Sano. Saya suka dengan jaketnya, dia punya sculpting seperti terbang, dan dia lagi duduk di railing dengan kakinya menapak safety cone. Ini menurut saya cool banget untuk posenya, dan di sini sculptingnya juga bagus, baik untuk rambutnya dan untuk mukanya. Overall pose juga bagus. I think this is a very interesting scale figure untuk si Manjiro Sano atau Mikey. Oke, sampai sini aja untuk figur pre-order roundup kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya bahas di video ini?
Apakah menarik buat kalian? Dan apakah ada dari sini yang kalian sudah rencana untuk pre-order? Let me know which one, dan apakah video ini membantu kalian atau enggak. Dan untuk next video, saya masih belum tahu akan bikin video apa, karena jika nggak ada figur incoming figur yang datang, saya akan bikin video comparison antara SAF dan Figma untuk Yuji Itadori. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please don't hesitate to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.